Atau materi selanjutnya yakni telah kurikulum di jenjang SMA atau MA ya. Jadi memang di sini SMA ini masa-masa di mana anak-anak itu ingin mencari jati dirinya, oleh karena itu mereka itu ingin mengeksplorasi, menunjukkan saya itu di sini loh, nah, saya itu ini loh, nah, begitu. Jadi kalau SMP kan agak bisa dikontrol ya, karena memang anak-anak SMP meskipun tingkahnya banyak, tapi masih akalnya belum balik. Itu dalam Islam itu masih belum sempurna. Tapi kalau anak SMA ini sudah umur sudah balik, jadi dia sudah berpikirnya sudah bisa berpikir bernalar yang bagus. Jadi tentunya pengajaran kurikulum yang di tingkat SMA ini tidak sama perlakuannya dengan SMP. Jadi teman-teman itu tidak boleh mendikte begitu. Jadi ketika mengajar itu teman-teman itu harus memiliki sebagai partner gitu, sebagai teman yang ketika mereka butuh sesuatu kita bisa memberikan solusi yang terbaik begitu. Jadi teman yang bisa diandalkan begitulah. Dan di sini juga SMA SMA ini menjadi masa-masa keemasan produktivitas yang tinggi. Nah, oleh karena itu industri yang sekarang diusung oleh Pak Nadiem Makarim ini mengarah ke vokasi, mengarah ke anak-anak SMA yang tentunya juga dilemanya juga mengorbankan masa depan mereka, karena masa mudanya digunakan untuk bekerja. Nanti pengalaman yang digunakan ya, pengalaman yang dimiliki juga belum kuat. Nah, begitu. Ketika anak SMA muda-muda ini secara langsung mendapat ketika di masyarakat, karena belum kematangan yang belum sempurna, jadi tindakan tidak dewasa akan muncul seperti korupsi, seperti istilahnya itu tidak menghargai sesama begitu. Nah, karena proses yang dikat itu ada percepatan kerja itu. Kalau dulu kan memang benar-benar matang, yang menjabat itu melalui proses yang lama begitu ya. Jadi matang-matang. Cuman ya ada efeknya, perlambatan kemajuan di Indonesia. Akan tetapi satu sisi ada baiknya juga. Sama, semuanya itu ada efek negatif dan positifnya. Oleh karena itu seorang guru ini bertanggung jawab, karena mereka sudah dewasa, sudah berumur, sudah berakar, sudah 17 plus ya. Jadi guru harus siap dalam menghadapi segala kendala, apalagi sekarang global ya. Semuanya di internet sudah ada, informasi semua cepat sekali. Jadi guru ini sebagai tidak boleh mengekat kreativitas anak, tapi mengarahkan begitu. Intinya itu mengarahkan di telah kurikulum di sini. Ini cuma pembukaan lah. Ruang lingkupnya di sini di kelas 10 ini oleh karena itu peminatan. Kalau di SMP kan tidak ada peminatan ya. Semua mata kuliah, mata pelajaran disediakan oleh kurikulum, dan tapi di sini ada peminatan. Jadi seorang siswa bisa memilih, saya itu minat bakatnya itu di mana begitu. Ya, kelas 10 peminatan makanya di sini. Isinya apa? Satu, bisa mendeskripsikan dan menganalisis berbagai konsep dan prinsip menyelesaikan masalah. Bisa menganalisis, juga bisa menerapkan. Nah, di sini ada mendeskripsikan, menjelaskan, terus menganalisis, menerapkan. Ini kan sama kayak C1 yang kita bahas kemarin, C1, C2 sampai C7 itu sama. Cuman karena di sini sudah menganalisis yang tidak mungkin ini anak SMP itu ya bisa mungkin tapi tidak secara maksimal, dan bahkan ini menerapkan sulit sekali. Lah oleh karena itu di sini perlu difahami. Jadi membuat rancangan kurikulum itu tidak boleh buat dari internet. Jadi kita harus melihat kondisi lapangan bagaimana. Kelas 10 ini ada yang peminatan ya, sekarang yang wajib. Memiliki motivasi internal, kemampuan bekerja sama, konsisten dalam disiplin, percaya diri lah. Ini yang karakter yang ingin saya omongkan. Motivasi internal 1, 2, 3 bla 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 bla. Ini di sini harus ada nih karakter ini dalam RPP teman-teman. Ya.
mampu mentransformasikan di dalam berperilaku jujur. Lah ini ada jujur lagi ya. Misalnya ada 18 ya, ada 18. Ini wajib ada. Sama di sini. Sekarang kelas 11 peminatan, melatih diri bersikap konsisten, rasa ingin tahu, bersifat kritis, jujur, serta responsif dalam mencari masalah. Menunjukkan kolaborasi, percaya diri lah, bla bla bla. Jadi lebih mengarah ke karakter lagi karena ini konsisten, rasa ingin tahu, curiosity yang dimunculkan. Oleh karena itu guru harus kreatif memunculkan permasalahan-permasalahan yang di sekitar. Jadi guru itu tidak boleh memberikan pengetahuan yang dimilikinya secara utuh ke siswa-siswa, tetapi harus memberikannya itu secara tidak sepenuhnya. Jadi misalkan saya mengajarkan cara berkomunikasi yang benar, saya tidak boleh memberikan langsung step-stepnya harus begini, tidak boleh. Nah, cara berkomunikasi bahasa Inggris yang benar itu caranya mengajarnya harus diawali dengan permasalahan-permasalahan. Contoh, di Indonesia itu mayoritas berbahasa Indonesia, tetapi kenapa kok masih belum bisa bahasa Inggris? Nah, begitu. Selama bertahun-tahun di SD sudah ada bahasa Inggris, SMP sudah ada bahasa Inggris. Kamu kemarin SMP kenapa kok belum bisa bahasa Inggris sampai sekarang? Nah, begitulah. Dimunculkan seperti itu. Nah, karena mereka di pengetahuan kita munculkan separuh-separuh begitu ya. Mereka akan berpikir, otaknya mereka akan bekerja untuk mencari solusi yang kita keluarkan tadi, permasalahan yang kita keluarkan awal tadi, begitu. Nggak boleh, dan mendidik anak juga begitu. Kita nggak boleh memberikan pengetahuan kita secara full. Jadi ada direm sedikit begitu. Kalau full, resikonya mereka tidak akan berpikir, tidak terbiasa berpikir secara kritis. Rasa ingin tahu mereka akan pasif begitu. Jadi respon mereka terlalu mendikte anak SMA ini akan menjadikan mereka itu tidak mandiri. Nah, begitu, terlalu manja, begitulah. Nah, intinya begitu. Ya, sama kelas 12 ini sama seperti itu. Nah, kita masuk ke langsung aja ya metode pendekatan yang di SMA. Tadi kan terkait apa istilahnya itu ruang lingkup ya, tujuannya apa. Sekarang metodenya banyak sekali di sini. Metode ceramah, metode latihan, tanya jawab, sama demonstrasi, metode diskusi. Tapi metode yang ini itu masih apa ya, basic ya, masih standar ya. Teman-teman bisa memadukan konsep yang lama dengan konsep modern. Begitu. Bukan berarti konsep konvensional, metode yang digunakan mengajar secara konvensional itu jelek. Contoh, mendikte, tirukan, biasanya guru kan begitu, tirukan setelah saya. Nah, bla bla bla, anak-anak meniru. Lah, sekarang bisa diadopsi menjadi teknik shadowing. Jadi namanya shadow itu kan membayang-bayangi gitu ya. Nah, jadi ada film, ini kita pakai film, langsung pakai native. Terus teman-teman jarak berapa detik juga menirukan, atau dijeda berapa menit begitu teman-teman yang menirukan. Gak apa, masih bagus metode yang seperti itu, yang konvensional tapi dikemas lebih modern untuk menarik minat siswa. Kalau film kan masih siswa-siswa kan tertarik begitu. Nah, begitu. Macam-macam ya. Metode ini dikembangkan sendiri, ini masih metode dasar, metode basic. Nah, tapi di sini di SMA, di sini SMP kan masih bisa diarahkan oleh guru-guru lah. Kalau di sini metode yang digunakan biasanya itu menggunakan active learning. Biasanya itu student center learning yang terkenal itu. Nah, itu apa itu? Kita lihat. Active learning digunakan untuk memaksimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara sempurna dengan harapan terwujudnya peserta didik yang dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan dengan karakteristik pribadi yang dimiliki. Nah, active learning atau belajar aktif adalah mewujudkan pembelajaran yang dapat menimbulkan kegairahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, jadi lebih aktif lah. Siswa-siswa itu tidak hanya ceramah oleh guru, tapi siswa yang lebih aktif begitu, menyenangkan.
ada beberapa strategi aktif yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran seperti question students have, pertanyaan peserta didik. Apa ini? Hisham Zaini mengatakan bahwa model question students have adalah pembelajaran yang yang menekankan pada siswa untuk aktif dan menyatukan pendapat dan mengukur sejauh mana siswa memahami pembelajaran melalui pertanyaan tertulis. Ya, lah seperti yang sekarang ngetren itu ya, yang memang harus kekinian ya, Q&A misalkan begitu. Kita punya pertanyaan, siswa-siswa disuruh untuk menjawab sesuai dengan opini mereka masing-masing. Karena apa? Pengalaman yang tiap siswa pasti berbeda. Kita menciptakan gairah-gairah untuk bertanya itu. No silly question, contoh ya. Tidak ada pertanyaan yang membodohkan. Nah, jadi semua pertanyaan kita hargai, meskipun itu memang tidak penting, tapi kita hargai untuk memunculkan percaya diri mereka masing-masing. Begitu. Kita tidak boleh menghakimi jelek begitu, enggak. Nah, jadi kita harus membuka lebar pertanyaan, itu namanya question students have. Jadi jika ada permasalahan ini, kamu harus aktif dalam hati kamu untuk memicu pertanyaan-pertanyaan. Misalkan begini, Indonesia kenapa nggak maju-maju nih? Nah, pakai bahasa Inggris. Nah, ada yang menjawab, kenapa? Oh, karena banyak korupsi, Bu, koruptor. Loh, koruptor bukannya ada KPK. Kita tanyain terus begitu. Nah, gitu. Jadi yang bertanya itu siswanya. Kita menimpali pertanyaan ulang yang membangkitkan pertanyaan siswa itu menjadi lebih banyak begitu. Nah, ya seperti itu. Ada di sini ada STAT. Ini metode pembelajaran STAT, Student Teams Achievement Division. Jadi begini, misalkan saya punya materi grammar itu ada 12-an misalkan ya, kita pakai 12 grammar ya. Di kelas saya itu ada 20 anak. Lah, saya bagi ada 12 anak ya, ada 12 anak. Lah, saya kelompok-kelompokkan itu, 3 kelompok atau 4 kelompok ya. Jadi satu kelompok 3 anak. Nah, present continuous sama present perfect. Nah, 3 anak itu memahami satu present, anak kedua memahami present continuous, anak yang ketiga memahami present perfect. Lah, ketiganya ini nanti tuh berdiskusi ya. Jadi anak kedua itu bisa memahami yang anak ke-1, anak ketiga juga bisa memahami anak kedua dan anak ke-1. Lah, setelah itu mereka disuruh presentasi ke depan. Nah, begitu. Jadi semuanya itu saling berputar. Jadi materi sebanyak apapun ketika menggunakan STAT ini, Student Team Achievement Division ya, punya divisi. Kamu divisi present tense, kamu kalau yang kedua itu pakai past tense, yang kamu future tense lah, begitu kan. Jadi itu nanti itu berotasi gitu ya. Nah, mungkin begitu, itu namanya STAT. Bisa dilihat lagi yang lain. Intinya itu tempat ya, ini tempat duduknya, makanya kerja kelompok. Ada cooperative learning, ada juga yang teams games turnamen, ada pakai games, ada quantum learning. Nah, saya tidak jelaskan di sini quantum learning itu apa, jadi saya jadikan tugas ya. Quantum learning silahkan kalian browsing ya. Apa itu quantum learning? Terus teams games turnamen TGT itu apa? Ya, ada juga yang cooperative learning. Silakan nanti jawabannya ditaruh dijawab seperti biasa, dilampirkan di e-learning ya. Untuk sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin kepada teman-teman semua jika Pak Iqlil kurang maksimal dalam menerangkan materi-materi dalam e-learning. Jadi memang perlu disadari kalau e-learning ini sangat menghambat perkuliahan dalam proses pembelajaran kita selama ini. Jadi mohon maaf minal aidin wal faizin dari Pak Iqlil untuk mengawali materi kuliah ini. Dan selanjutnya langsung saja kita materi ke
setelah liburan ini UTS kemarin, ini materi pertama kita yakni telaah kurikulum. Kita langsung terfokus ya, telaah kurikulum fokus ke jenjang SMP dan atau MTS. SD dan PAUD tidak, TK dan taman kanak-kanak dan SD atau MI tidak saya ulas di sini, dikarenakan output dari teman-teman nanti seorang guru bukan SD tapi guru MTS, SMP atau SMA, SMK dan MA begitu ya. Jadi kita sekarang fokus ke SMP dulu. Oke. Judulnya kali ini telaah kurikulum pendidikan jenjang SMP atau MTS ya, telaah kurikulum 2013 jenjang SMP atau MTS. Kita pasti menggunakan kurikulum K13 ya. Jadi Pak Nadiem Makarim itu yang kurikulum merdeka untuk yang pendidikan itu hanya debirokrasi istilahnya itu sistem akademiknya yang dipermudah seperti pembuatan RPP, administrasinya sistem akademik administrasinya yang dipermudah, RPP-nya menjadi satu lembar, terus yang lebih meningkatkan kepada pendekatan atau sesuai dengan K13 yang dahulu yang memiliki 16 karakter, terus tetap sama. Jadi cuman pembebasan di bidang administrasi begitu. Intinya begitu. Oleh karena itu kita tetap menggunakan K13. Oke. Di sini dijelaskan ya. Di sini saya bacakan ya di sini ya. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu selalu disertai dengan alasan bla bla bla. Argumentasi bla bla bla. Memang jadi kurikulum itu setiap tahun itu setiap 4 tahun 5 tahun sekali berganti, sama dengan kita model rumah itu ya tetap untuk berlindung dari panas dan hujan, sama dengan pendidikan untuk pembelajaran. Tetapi setiap tahun 5 tahun sekali, 10 tahun itu pasti model rumah itu akan berganti. Bahkan ada yang bergantinya itu kembali ke masa yang lalu. Seperti itu lumrah dialami, normal sekali dalam dunia pendidikan. Harapannya untuk menjadi lebih baik begitu terkait mutu dan kualitas. Lah, oleh karena itu di sini K13 ini menurut saya itu lebih, kalau ke depan ini menurut saya sendiri K13 ini lebih ke arah praktik, mulai dari tingkat dasar SMP atau SMA itu lebih mengedepankan praktik. Jadi praktik dulu, ini trennya, ini praktik dulu baru dikedepankan, baru teori untuk 20-80%, begitulah, 80% praktik, tapi ya tidak langsung begitu. Nah, mungkin 50-50 dulu begitu, arah kedepannya begitu. Kalau K13 ini memang fokusnya memang untuk pembentukan karakter kalau yang ini. Nah, oleh karena itu di sini saya bacakan lagi ya. Intinya tadi itu paragraf itu terkait K13 yang normal untuk berganti-ganti tiap tahun. Nah, di sini kita fokus ini. Inti dari kurikulum 2013 adalah pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Ya, maksudnya apa? Penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum itu mampu disajikan dalam proses pendidikan dengan berorientasi pada konten atau materi ajar yang terintegrasi dengan disiplin ilmu lainnya. Jadi sama dengan kurikulum merdeka yang sekarang ini. Jadi mata kuliah sama dengan mata kuliah misalkan bahasa Inggris nih ya. Nah, misalkan pada pelajaran bahasa Inggris ini itu harus terintegrasi dengan informatika, mungkin begitu. Atau SMK yang bidangnya itu perhotelan atau SMK seni bangunan. Nah, itu berintegrasi dengan mata pelajaran seni budaya, begitu, integrasi antar tema mata pelajaran. Tak boleh mata pelajaran itu berdiri sendiri, begitu. Nah, jadi begitu, intinya seperti itu. Nah, titik beratnya ini di sini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan
mempresentasikan apa yang mereka peroleh, yang mereka ketahui. Jadi memang dituntut berperan aktif ya, seperti yang kita ketahui. Dan nah di sini kan ini fokusnya fenomena alam di sekitar kita, sosial, seni dan budaya. Nah, bahkan matematika di sini tidak boleh letterlek matematis gitu. Jadi harus dihubungkan dengan keadaan sosial, fenomena alam gitu. Bahkan ada yang etnomatematik, bisa sampai ke budaya. Matematika itu jadi bentuk candi yang asimetris dan simetris begitu. Ya, jadi seperti itu. Bahkan istilahnya itu setelah isi evaluasi ya, setelah konten mata pelajaran yang bagus kan harus dievaluasi. Evaluasinya juga menggunakan teknik narasi yang tidak kaku seperti zaman dahulu, itu K13. Jadi bedanya itu K13 seperti itu. Nah, kita masuk ke ruang lingkup kajian. Jadi di sini macam-macam ya. Jadi ruang lingkup kajian kurikulum K13 itu ada 1A, tujuannya menunjukkan perilaku konsisten dan teliti dalam melakukan aktivitas di rumah, sekolah dan masyarakat sebagai wujud implementasi pemahaman yang materi yang dipelajari. Lah, ini penting. Kadang-kadang teman-teman siswa saya di SMP atau di SMA itu mereka itu tidak begitu menerapkan apa yang diperoleh di dalam sekolah di kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka ya seolah-olah sendiri-sendiri, sekolah sendiri, di rumahnya sendiri. Jadi dia tidak aware, tidak sadar dengan dirinya yang seorang pendidik begitu, ataupun calon pendidik begitu. Jadi dia itu ya dianggap sekolah itu nggak masalah gitu, sekolah itu tidak ada berfungsi. Jadi anggapan masyarakat itu sekolah nggak sekolah sama saja. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Oleh karena itu siswa itu dituntut untuk kritis, teliti dalam fenomena sosial. Ketika ada fenomena sosial seperti ini, sikap kamu sebagai seorang siswa seperti apa? Nah, itu K13. Karakternya dikuatkan oleh karena itu. Nomor 2, memahami pengertian baik secara bahasa maupun istilah. Ya, normal, harus bisa berkomunikasi dengan baik. Membuat dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dari materi sebagai bahan ajar. Jadi seperti ini, istilahnya itu di dalam di kelas itu guru itu di K13 ya, ini tidak boleh langsung memberi materi, tapi harus memantik permasalahan fenomena alam tadi itu ya di sekitar mereka. Contoh sekarang kan terkait COVID nih. Nah, COVID masa pandemi ini di dalam pembelajaran bahasa Inggris mereka harus memiliki permasalahan itu harus diselesaikan. Nah, bahasa apa yang dipakai ketika bahasa ini tidak diperoleh secara langsung tapi lewat Zoom, efeknya apalah, dituntut seperti itu. Istilahnya harus aware menyelesaikan masalah seperti itu. Begini menggunakan konsep dalam menyelesaikan masalah, memahami pola dan menggunakan untuk menduga dan membuat generalisasi kesimpulan, mengumpulkan, mengolah, bla 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 bla. Ini semuanya itu sama dengan kognitif, afektif, psikomotorik yang kemarin Pak Iqlil utarakan. C1 sampai C7 itu kemarin. Nah, tapi di sini itu lebih ke arah karakter, pembentukan karakter gitu ya. Sekarang kita masuk ke B, tadi kan tujuannya itu seperti itu, intinya itu bersinggungan dengan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan sosial dan lain-lain. Nah, sekarang yang B, konten atau materi pembelajaran. Materi sebagai bahan ajar yang akan disajikan dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan para peserta didik sesuai dengan usia perkembangannya, disesuaikan dengan perkembangan peserta didik ya. Tidak boleh langsung ambil dari internet langsung dipakai, tidak. Kita memilah mana yang sesuai begitu kontennya. Karena sekarang itu pandemi, jadi guru wajib memilihkan materi-materi yang ada di Google ataupun di YouTube ya secara seksama. Jadi tidak menekankan tidak menekankan kepada banyaknya materi yang diperoleh, tapi kualitas yang diperoleh. Nah, jadi saya sedikit memberikan itu ya pengalaman saya ya. Jadi seperti ini. Dulu ketika kecil ya saya kepingin ngaji, diajari wudhu contohnya. Saya belajar ingin wudhu. Lah, sebelum saya itu diajari wudhu, Pak Ustadz nyuruh saya untuk membersihkan
tempat area wudhu itu tersendiri. Area wudhu itu saya bersihkan sama teman-teman, baru dikasih materi. Lah, dengan begitu kedalaman kedalaman ilmu dalam praktek wudhu itu semakin dalam, karena proses tawadhu, karakter yang terbentuk antara seorang murid dan guru lah, itu yang diharapkan, bukan hanya sekedar cari di Google. Nah, semakin mudah teman-teman itu ya, mahasiswa itu mencari ilmu ya, tidak ada effort gitu ya, semakin lupa juga, hilang juga pengetahuan yang akan diperoleh itu. Beda kecuali ketika teman-teman punya pengalaman yang unik begitu ya, jadi pengalaman itu akan mengengage ilmu yang jadi intinya itu kita melawan zaman yang serba cepat ini dengan akhlakul karimah, karakter-karakter yang baik begitu, akhlakul karimah yang baik begitulah. Nah, seperti itu caranya. Metodenya bagaimana? Ada beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran di sini ya. Kelas 7 di sini metode pengamatan, intinya itu mengamati. Masih kelas 7-an, awalnya kan kelas 6 kelas 7 kan dia hanya mengamati, mengobservasi, meniru, melihat, mengawasi ya. Ada tanya jawab, mudah sekali, eksperimen mengumpulkan data, terus asosiasi menyampaikan materi yang dihubungkan dengan suatu peristiwa lah. Nah, dimasukkan ada peristiwa, ada materi ini dihubungkan dengan peristiwa yang sekarang, bagaimana komunikasi yang baik dan lain-lain. Kelas 8 tidak mengamati lagi tapi mengeksplorasi, mengeksplor, namanya mengeksplor, jadi dia tuh mengumpulkan informasi sedalam-dalamnya ya. Nah, tapi fokus satu tujuan begitu, tidak menguap gitu. Atau eksplorasi, mengeksplor satu fokus ya. Dari diskusi, dari ceramah, masih sudah bisa diajak ceramah ya. Kelas 9 sudah besar nih, sudah bisa pengamatan, tanya jawab, eksplorasi, nah ini diskusi, dan lain-lain. Nah, ini sekarang yang evaluasi. Setelah materi selesai, sekarang dievaluasi. Evaluasinya berupa apa saja yang dilakukan oleh seorang guru SMP ini? Pertama bisa tugas untuk mengukur pemahaman anak-anak, bukan mengetes ya, sekarang tidak ada. Jadi mengukur pemahaman, seberapa paham anak-anak ini paham terkait materi ini. Nah, observasi bisa terkait karakter, disiplinnya anak-anak itu dalam segi afektif, terus kerjasama bagaimana dan bagaimana. Portofolio misalkan project, portofolio itu ya bukti-bukti yang menunjukkan dia itu tugas-tugas atau project yang dia itu sudah mampu begitu menguasai materi yang ditugaskan oleh seorang guru. Nah, yaitu menilai. Terakhir tes ini opsional ya. Kalau sekarang itu tugas itu dianggap momok, nah, jadi agak ditinggalkan. Itu evaluasi. Nanti secara detail saya evaluasi ini di materi-materi berikutnya, karena ini kayaknya yang belum mengarah ke situ. Oke ya, ini pembahasan ini tidak sebegitu penting, intinya itu di sini. Intinya itu di sini. Di sini afektif, kognitif, psikomotorik ini memang harus dikedepankan ya. Tidak boleh serta-merta menjadikan materi itu sebagai sama dengan guru yang di Google, dengan guru harus ada pembedanya. Jadi lama-lama guru tidak memiliki aji gitu ya, tidak memiliki jadi dirinya seorang guru yang ditiru. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya harapkan calon guru ini harus memiliki karakter yang sendiri daripada Google. Soalnya anak-anak sekarang itu di Google sama saja, cari di YouTube semuanya sudah ada. Jadi apa yang membedakan seorang Google gitu ya dengan seorang guru lah? Tentunya aspek tadi itu ya, aspek afeksi, aspek kepribadian, karakter yang ditiru, akhlakul karimah tadi yang perlu dikedepankan. Terutama ini masih anak-anak SMP ini tergolong belum dewasa begitu ya. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri.
Kalau ada pertanyaan silakan langsung di komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqlil Saifullah. Kali ini kita akan membahas materi pertama kita, yakni materi kuliah telaah kurikulum. Telaah kurikulum itu seperti apa dan fungsinya apa, dan nanti itu outcome-nya itu seperti apa, akan kita bahas di materi kuliah ini. Semoga bermanfaat. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Jadi telaah kurikulum ini memang sangat penting bagi calon bapak ibu guru atau teman-teman sekalian yang masih menduduki bangku perkuliahan di pendidikan gitu ya. Jadi fungsinya telaah kurikulum ini sebenarnya itu kita itu menelaah kurikulum dari kurikulum yang pertama di Indonesia sampai kurikulum yang terkini, yakni MKBM, kurikulum Merdeka Belajar itu. Lah, untuk itu kita kali ini akan membahas sejarahnya dahulu, dan nanti kita terus menggali ke dalam terkait perbedaan fungsi dan apa itu kurikulum. Untuk pertama kita akan menjelaskan sejarah dulu. Dalam bahasa Inggris ya, kurikulum ini banyak sekali yang perlu diperhatikan. Tentunya kalau kita membahas kurikulum, berarti kalau dalam bahasa Inggris itu lesson plan gitu ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, ada lagi kalender pendidikan, prota, promes, banyak sekali yang perlu diketahui dalam pendidikan di Indonesia. Akan tetapi jangan difikirkan semua itu sekarang masih sudah penyederhanaan dari kurikulum yang terbaru ini. KBM hanya RPP hanya 1-2 lembar saja, jadi tidak usah difikirkan. Oleh karena itu kurikulum ini masuk ke dalam ranah yang pertama, yakni perencanaan pembelajaran ya. Jadi lesson plan itu yang pertama. Jadi ada banyak lagi komponen seperti standar isi, standar proses, dan standar assessment atau penilaian pengukuran begitu ya. Tapi kita akan fokus ke pertama dulu ini untuk telaah kurikulum di sejarahnya. Oke, langsung kita masuk ke bab 1 ya. Ini ada modul. Modul ini berisi tentang sejarah. Nah, ini yang A, ini sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Ya. Berikut ini adalah, saya bacakan ya, berikut ini akan diuraikan beberapa perkembangan kurikulum yang sudah pernah diberlakukan sejak Indonesia merdeka. Pertama, ejaan lama 1947, dari 45 belum ada. Sebenarnya sejak Nabi Adam sudah ada kurikulum, kan caranya mencangkul bagaimana, cara menggunakan cangkul bagaimana itu kan termasuk nanti kan diajarkan ke anak-anaknya. Nah, itu sudah ada kurikulum. Cuman di Indonesia resminya yang diatur dalam undang-undang itu pada tahun 47, 2 tahun setelah Indonesia merdeka ya. Sejarahnya pertama namanya rencana pelajaran. Saya bacakan ya, saya besarkan. Kurikulum yang lahir pada masa kemerdekaan memiliki istilah LIR plan ya. Kalau sekarang lesson plan dalam bahasa Belanda yang artinya rencana pelajaran. Saat itu kurikulum di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana pelajaran 1947, yakni sebutan kurikulum saat itu, merupakan pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan sebagai development conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dengan bangsa lain. Pendidikan berubah dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan diterapkan, Pancasila rencana pelajaran 1947 baru dilaksanakan di sekolah pada tahun 1950. Jadi baru terlaksana pada tahun 1950. Bentuknya memuat 2 hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya serta garis-garis besar pengajaran. Rencana pengajaran 1947 mengutamakan pendidikan watak
Ini perlu digaris bawah ya, watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Ada lagi materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani lah. Kita akan membahas materi pertama ini, rencana pelajaran ini untuk hari ini. Sangat menarik menurut saya di rencana pelajaran ini. Kenapa? Di sini sangat elok sekali perumus kurikulum ini menjadikan garis besar rencana pelajaran ini menjadi beberapa item. Kenapa kok menarik? Menurut saya selaku pendidik juga, saya itu sudah mengajar dari tahun 2010 ya sampai sekarang. Dulu di SMA pernah, di SMP pernah, sampai di bangku perkuliahan. Itu saya sangat menginginkan pendidikan yang seperti ini. Sebut saja nomor 1 ini watak. Ini kan sekarang kan sampai sekarang kan meskipun direvisi tetapi kontennya, isinya masih tetap. Kita kan pendidikan karakter sama dengan watak, sama sekali. Karena apa? Karena masa penjajahan dan masa kolonialisme yang begitu panjang, jadi karakter manusia itu perlu dibina untuk menjadi lebih survive gitu ya. Jadi dasar untuk kehidupan sehari-hari itu mereka memiliki dasar untuk kehidupan sehari-hari. Contoh saja di sini dijelaskan lagi di sini contoh ya. Perhatian dengan kejadian bernegara dan bermasyarakat dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Berarti di sini pendidikan dasar atau yang basic ya bagi pendidikan yang pertama ini diajarkan untuk bagaimana kita mensikapi kehidupan sehari-hari ini, bagaimana contoh kita kebutuhan sehari-hari. Jadi di lingkungan kita misalkan cara untuk menanam padi yang efektif, efisien dan cepat misalkan begitu. Nah, di situ dia diajarkan begitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan sehari-hari kita. Jadi tidak melenceng jauh dari permasalahan yang tidak kita alami sehari-hari. Contoh lagi cara mengelola padi menjadi makanan yang teknologi hasil pertanian yang bagus, bagaimana cara mengelola padi yang baik, bagaimana. Di sini juga diajarkan juga perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Kita kesenian dulu. Jadi ini seperti memang pengaruh kolonial Jepang ini sangat kental ya, dan Belanda. Jadi kalau di pendidikan Jepang itu di SD, SMP mungkin ya, itu pendidikan di sana itu masih mengedepankan basicnya. Jadi di SD itu mereka diajarkan caranya survive sehari-hari. Contoh di sini caranya tadi terkait padi ya, caranya memasak makanan, memakan makanan yang baik, misalkan 4 sehat 5 sempurna itu bagaimana cara memasaknya, bukan hanya sekedar teori begitu. Jadi mereka sambil menjadi volunteer atau perwakilan untuk memasak secara paket gitu ya. Jadi di sekolahnya itu disediakan konsumsi makanan, dan makanan itu dimasak juga sama anak-anak SD, tapi juga dengan pengawasan Bapak Ibu guru yang profesional untuk ahli gizi. Sama dengan juga di kesenian, mereka kalau disuruh membuat seni lukis misalkan ya, mereka langsung praktek melukis gitu. Jadi mereka sangat menghargai seni. Sastra dan seni itu sangat dihargai. Itulah kenapa kurikulum yang sekarang yang kita alami sekarang 2021 ini, untuk akhir-akhir ini 21st century ini, itu sangat contoh ya, lingkungan kita, misalkan contoh kita di Mojokerto itu hidup berdampingan dengan seni patung ataupun seni di daerah Trowulan itu Bejijong itu. Kita kurikulum tidak akan menyentuh Bejijong itu seperti apa, sejarahnya bagaimana gitu ya. Jadi kebutuhan yang sehari-hari yang seharusnya diketahui oleh masyarakat Mojokerto justru ditinggalkan, malah mengacu kurikulum yang tidak ada singgungannya di daerah Mojokerto. Contoh pendidikan asing misalkan. Nah, pendidikan asing yang memang seharusnya itu belum ke sana, di SD, SMP itu malah mereka diajarkan pendidikan itu. Apalagi sekarang karena sudah mulai berbenah ya, kurikulum ini mengarah ke NEET,
need assessment kebutuhan kepada, bukan UNAS tapi assessment gitu ya, kebutuhan minat bakat sehari-hari yang di lingkungannya. Jadi misalkan nih pengerusakan lingkungan. Nah, jadi ada mata pelajaran yang cara merawat lingkungan seperti apa. Ada seperti itu. Jadi makanya di sana itu seni sangat dijunjung tinggi. Di Indonesia tidak. Jadi orang dihargai karya seninya itu lebih ke luar negeri daripada di Indonesia sendiri. Padahal seniman di Mojokerto itu yang di Mejijong itu sudah mendunia, di Bali bahkan di dunia itu sudah terkenal gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ya calon bapak ibu guru ini meskipun masih semester muda, jadi teman biar tahu awal mula kurikulum itu seperti ini, namanya rencana pelajaran terkait bernegara, kesadaran bernegara, bermasyarakat, terus yang dihubungkan sehari-hari, terhadap kesenian, terhadap pendidikan jasmani, yang terakhir pendidikan jasmani. Jadi mereka sportnya memang dari kecil itu wajib. Seni musik, suruh milih seni musik, seni tari, seni suara, seni lukis, seni pahat, seni kriya dan lain-lain, dan juga berikut jasmaninya, pendidikan jasmani terkait apa sport gitu ya. Kalau bola ya bola, kalau tenis ya tenis. Jadi mereka fokus gitu di SD SMP mereka untuk mengasah basic life skillnya atau yang dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Dan Jepang masih mempertahankan kurikulum itu sampai sekarang. Ya perlu digarisbawahi, sampai sekarang Jepang masih bisa mempertahankan budaya dan dikombinasikan dengan teknologi yang kekinian begitu. Ini sepenggal pengetahuan yang bisa saya kasih untuk pertemuan pertama ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait rencana pelajaran terurai di tahun 1952. Untuk kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan ataupun komentar, silakan langsung komen aja dengan nama dan NIM sebagai absensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.